محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر واغفر لنا يا واسع يا نفس لا تقنتي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid-darain. Wa kana Sufyan ats-Tsauri rahimahumullahu ta'ala. Dan adalah Imam Sufyan ats-Tsauri, semoga Allah merahmatinya, yaqul, berkata Sufyan ats-Tsauri, Laqad adrakna an-nasa wa hum yakhafuna minal amradi wal balaya. Sungguh kami menjumpai orang-orang wa hum yakhafuna, padahal mereka orang-orang itu merasa khawatir, merasa takut, minal amradi wal balaya, daripada tertimpa penyakit dan malapetaka bencana, khaufan ala anfusihim, karena merasa takut atas diri mereka, ayyaqa'u fi karahati qada'illahi ta'ala,
terjatuh mereka di dalam perkara yang tidak disukai ketentuan Allah Ta'ala. Jadi manusia itu takut tertimpa sakit, tertimpa bencana, merasa khawatir atas diri mereka, takut terjatuh kepada perkara yang tidak disukai oleh ketetapan Allah Ta'ala. Falam yakun khaufuhum minal bala'i illa lima fihi. Maka tidak ada ketakutan mereka itu daripada bencana kecuali terhadap perkara yang ada pada bencana tersebut. Bukan masalah bencananya, tetapi perkara yang ada di dalam bencana tersebut. Wallahi, dan demi Allah, ma adri madza yaqau minni lawi betuli itu fala'alli akfuru wala ash'uru. Tidak aku mengetahui apa yang terjadi dari diriku. Jikalau diuji diriku, maka apakah diriku ini tergolong orang-orang yang akan kufur, atau aku tidak menyadarinya kalau aku sudah kufur. Dan masalah apa yang terjadi dalam bencana tersebut, tetapi perkara yang ada di dalam bencana tersebut membuat diriku itu jadi kufur, tetapi aku nggak menyadari. Ya Allah, kok sakit lama amat ya? Sakit kok lama amat ini, sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, tanpa kita sadari ngeluhnya kita itu membuat diri kita kufur. Kita nggak suka, kok Allah nggak adil amat ya? Kok saya dikasih penyakit sampai bertahun-tahun? Allah kayaknya nggak adil. Perasaan-perasaan itulah yang membuat kita kufur, tetapi kita tidak menyadari. Wa qad balaghani anna Luqman alaihi salam qala li ibnihi, dan sungguh telah sampai kepadaku bahwasannya Luqman alaihi salam berkata Luqman kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman, inni hamaltu sohra wal hadida falam ara syai'an asqala minad dain. Wahai putraku, inni hamaltu sohra, sesungguhnya aku sanggup memikul batu yang besar, wal hadida, dan aku sanggup memikul besi-besi yang berat, falam aro syai'an asqala minad dain, maka tidak aku mengetahui sesuatu yang lebih berat daripada hutang. Pinjam 100.000, itulah awal permusuhan. Pinjam 100.000, minggu depan gue bayar. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lupa sesuatu yang lebih berat, sesuatu yang lebih besar. Wa akaltu thayyibati wa anaqtul hisana falam ara syai'an alladza minal afiyah. Dan aku memakan makanan yang enak-enak, dan aku wa anaqtul hisana, dan aku memeluk istri-istri yang cantik, falam ara syai'an, maka aku tidak tahu sesuatu alladza minal afiyah, sesuatu yang lebih lezat daripada afiyat. Orang sehat belum tentu mau ibadah, tapi betapa banyak orang yang sakit tapi masih doyan ibadah. Itu yang disebut afiyat. Sehat belum tentu ada motivasi untuk ibadah, tetapi afiat, jangankan sehat, sakitnya aja dia masih mau ibadah. Maka nikmat afiat itu lebih tinggi kedudukannya daripada nikmat sehat. Wa dzuktul mararati kullaha falam adzuq syai'an amarra minal hajati ilan nas. Wa dzuktul mararati, dan aku pernah merasakan makanan yang paling pahit, kullaha, seluruhnya, falam adzuq syai'an, maka aku belum merasakan sesuatu, amarra minal hajati ilan nas,
perkara yang lebih pahit daripada butuh kepada manusia. Jadi kalau kita punya kebutuhan sama manusia itu paling nyelekit. Berharap-harap kepada manusia itu paling kagak enak. Makanan yang pahit, jamu yang pahit udah pernah kita minum. Makanan yang pahit udah pernah kita makan. Tapi berharap-harap butuh kepada manusia itu lebih paling pahit. Mana nih si Pulan? Mana nih caleg yang mau nganterin amplop? Kagak datang nih caleg bawa amplop. Karena kita berharapnya sama makhluk, berharapnya sama manusia. Pahit, sehari, 2 hari, 3 hari. Emang berharap sama makhluk nggak paling gagal ya? Maka jangan diharapin. Berbutuh kepada makhluk itu paling kagak enak. Mana nih yang ditunggu-tunggu? Mana nih yang diharap-harap? Mana janjimu? Katanya kamu setia, tapi kamu menikung. Mana sumpah-sumpah? Setia selamanya. Tetapi kau berpaling kepada dirinya. Jadi kebutuhan-kebutuhan terhadap makhluk itu yang membuat lebih pahit menjalani hidup. Oleh karenanya jangan terlalu banyak berharap dari makhluk. Wa kana al-Fudail bin Iyad, dan adalah Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, yaqul, berkata Fudail bin Iyad, ibqau ala ahli al-bala wa in kana jaramukum a'dhama min jaramihim. Bersedihlah kalian, menangislah kalian kepada penduduk-penduduk yang tertimpa bencana. Wa in kana jaramukum, dan sekalipun keadaan dosa kalian a'dhama min jaramihim, itu lebih besar daripada dosa-dosa mereka. Fayahtamilu annakum tu'aqibuna ala dhunubikum kama uqibu au ashadda. Maka bisa jadi bahwasanya kamu akan disiksa atas dosa-dosa dirimu, dosa-dosa kalian, sebagaimana mereka disiksa, bahkan lebih pedih penyiksaan. Wa kana katsiran ma yab'atsu ila ahli sijni bima indahu min at-ta'ami wad-darahim. Dan adalah Fudail bin Iyad itu sering kali, katsiran bermakna sering, ma yab'atsu ila ahli sijni, perkara yang selalu mengirim kepada ahli-ahli penjara, kepada narapidana, bima indahu minat ta'ami wad darahim, terhadap perkara yang ada di sisinya, selalu memberikan makanan-makanan dan uang-uang dirham. Kebiasaan Fudail bin Iyad selalu ngirimin makanan, ngirimin parcel, ngirimin uang ke narapidana, ke sel-sel. Kenapa? Wa yaqulu innahum masakin. Kata Fudail bin Iyad, sesungguhnya mereka itu orang-orang miskin. Mereka itu orang-orang yang membutuhkan. Wa kana Sahl bin Sa'din, dan adalah Sahal bin Sa'ad At-Tusturi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, berkata Sahal bin Sa'ad At-Tusturi, min a'dhami ma yubtala bihil abdu al-faragu min a'malid dunya wal akhirah. Dari perkara yang lebih agung, lebih besar perkara tersebut, yang diuji dengan perkara tersebut seorang hamba adalah kosong daripada amal-amal dunia dan akhirat. Walakin la yash'uru bihi annahu bala'un illal qalilu minan nas. Dan akan tetapi tidak merasakan, tidak menyadari si hamba tersebut bahwa sebenarnya kekosongan waktu itu adalah ujian, kecuali sedikit dari kalangan manusia. Jadi teramat banyak waktu-waktu kosong yang kita tidak sadari. Kita mampu ngobrol berjam-jam, kita mampu nongkrong berjam-jam. Waktu-waktu kosong itu tidak berarti apa-apa. Kalau dipakai baca Quran, mungkin udah dapat berapa juz. Kalau dipakai baca istighfar, mungkin udah dapat berapa ribu.
Kalau dipakai baca sholawat mungkin udah dapat berapa ribu. Waktu-waktu kosong itulah yang kita tidak sadari sehingga waktu berlalu begitu saja. Kosong dari perkara amalan dunia dan akhirat. Sedangkan manusia tidak menyadari sebenarnya waktu kosong itu banyak tetapi tidak dimanfaatkan. Itu pun termasuk bencana. Jadi waktu kosong itu sebenarnya bencana. Akan tetapi manusia tidak menyadari. Wa kana Muslim ibn Qutaibah rahimahullahu taala yaqul, dan adalah Imam Muslim bin Qutaibah, semoga Allah merahmatinya, berkata Imam Muslim bin Qutaibah, min a'dhamil muru'ati as-sabru ala adar rijali, daripada keagungan kebesaran sikap kesatria seseorang, as-sabru ala adar rijal, adalah bersabar atas penyiksaan, penganiayaan orang-orang yang berkuasa. Makna rijal itu asalnya orang laki-laki, jamak. Rojulun, rojulani, rijalun. Tapi rijal itu bermakna penguasa. Jadi orang yang paling kesatria, punya sikap kesatria, bersabar ketika si penguasa menganiaya, menzoliminya. Jadi kalau dizolimi sama penguasa, dia bersabar. Itu baru sikap seorang kesatria. Walaqad adrakna an-nasa wa hum ya'uddunal ammarata a'dhama bala. Dan sungguh kami mendapati manusia, sedangkan mereka menganggap kekuasaan itu lebih besarnya bencana. Wa narahumul yawma yatlubuna, dan kami menyaksikan mereka pada hari ini menuntut akan kekuasaan tersebut. Jadi banyak orang di zaman sekarang mereka mencari kekuasaan. Ada yang ambisi jadi wakil RT. Jadi wakil RT aja ambisi. Ada yang ambisi jadi sekretaris RT. Ada yang ambisi jadi RW. Jadi penguasa itu mereka berambisi. Dan itu terjadi di zaman sekarang. Mereka berlomba-lomba nyalek, padahal mereka tidak punya kemampuan ilmu politik. Yang penting nyalek aja dulu. Gimana ke caranya ntar? Padahal nggak menguasai ilmu-ilmu negara, ilmu-ilmu tata negara nggak menguasai. Bagaimana cara ngatur wilayah, bagaimana mengatur pendapatan masyarakat. Mereka nggak menguasai. Yang pentingnya nyalek. Berlomba-lomba terjadi di zaman sekarang, ingin berkuasa. Wa kanu idza tawalla sadiquhumul ammarata yaqulun, dan keadaan mereka ketika mengemban tugas, diberi embanan tugas oleh teman-teman mereka akan kekuasaan, yaquluna, orang-orang soleh itu akan berkata, Allahumma Allahumma unsihi dzikrona hatta yasira la ya'rifuna wa la na'rifu. Ya Allah, berikan lupa ingatan akan kita menyebutnya, sehingga terjadilah perkara yang tidak kami mau mengenal dan kami tidak mau mengetahuinya. Ya Allah, kalau saya punya teman kayak begitu, berambisi jadi penguasa, mendingan lupakan saya untuk menyebutnya. Lupakan saya untuk mengingat-ingatnya. Saya ogah berteman dengan orang yang berambisi pengen jadi penguasa. Mendingan gak usah kenal. Dan dia juga mendingan gak usah kenal kita. Karena apa? Karena terlalu banyak janji-janji manis yang diutarakan oleh penguasa. Tetapi mereka setelah jadi, mereka ingkar. Itulah yang terjadi sekarang. Mendingan gak usah kenal. Mendingan dia juga gak usah kenal kita. Ya Allah, berikanlah lupa kami untuk mengingatnya. Wa kana Yahya bin Husain, dan adalah Imam Yahya bin Husain rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ridha kepadanya, semoga Allah merahmatinya, yaqul, berkata Imam Yahya bin Husain, man talabas salamata ihtamalal malamah, siapa orang yang menuntut keselamatan maka dia akan memikul celaan. Orang yang pengen selamat
pasti banyak dicela. Setiap berdiri 1000 bendera kebaikan, maka akan berdiri 1000 bendera orang-orang yang mencela. Setiap ada pekerjaan, setiap ada perbuatan yang baik yang kita lakukan, pasti bakal ada bendera keburukan yang bakal menyerang kita. Di mana kita berbuat baik, pasti ada yang mencela. Itu gak usah aneh, itu udah hukum dunia. Yang berbuat baik ada yang nyela, kita berbuat baik ada yang nyela, itu mah aja biasa aja, biasa aja. Gahru kalau pengen wangi diapain? Dibakar. Manusia kalau pengen harum harus ada yang ngebakar, harus ada yang hasut. Si pulang sok-sokan begini dibakar. Kita padahal nggak berharap apa-apa. Kita sedang berbuat baik, tiba-tiba banyak yang ngomongin, tiba-tiba banyak yang ngegosipin. Nggak usah heran, itu tandanya kita bakal wangi. Udah biarin aja. Gahru kalau mau wangi dibakar. Kita kalau mau Allah angkat derajatnya, pasti banyak yang hasut, pasti banyak yang gedek. Jadi santai aja, nggak usah mikirin yang hasut. Entar juga mereka roboh sendiri. Wa kana yaqul, dan adalah Imam Yahya berkata, al-bala'u kulluhu yansha'u minal 'afiyah. Bencana seluruhnya itu tumbuh daripada afiyah. Walau anna fir'auna asabahul maradu ma qala alladhi qala. Dan jikalau bahwasanya Fir'aun itu telah menimpanya akan Fir'aun oleh rasa sakit, tidaklah berkata Fir'aun itu perkata yang dikatakannya. Emang Fir'aun ngomong apa? Wa huwa qauluhu, bahwasanya Fir'aun pernah berkata, ana rabbukumul a'la, bahwasanya Tuhan kalian itu yang maha luhur, yang maha tinggi. Jadi Fir'aun enggak pernah ditimpa rasa sakit, makanya dia ngomong ana rabbukumul a'la. Jangankan tipes, jangankan masuk angin, jangankan masuk angin. Itu yang namanya Fir'aun, hidup 500 tahun di Mesir, jadi raja, bersin aja kagak pernah. Flu itu penyakit ringan, penyakit orang miskin, flu sama pusing. Fir'aun gak pernah emang pernah Fir'aun pusing? Gak pernah. Pusing apa lo? Pusing gua, belum ngopi. Fir'aun gak pernah ngeluh pusing. Fir'aun belum pernah dikerokin, Fir'aun belum pernah beli salon pas, Fir'aun belum pernah mesen jamu, Fir'aun 500 tahun sehat afiat, makanya ngaku Tuhan. Tuhan, yang namanya Tuhan mah kagak sakit, kata Fir'aun. Gue mah bersin aja belum pernah. Lu gak punya duit aja bersin mulu, dehem mulu. Lu bentar aja pusing aja, lu pusing. Apa sih lu pusing? Gua pusing. Tuh, lu mah pusing. Lu mah gua kalau lapar pusing. Lapar gua. Lapar. Pusing. Fir'aun enggak pernah ngeluh. Padahal Fir'aun itu penjahat. Fir'aun segitu jahatnya enggak pernah pusing. Makanya ngaku Tuhan. Qad sami'tu Sayyidi Ali Al-Khawas, dan aku pernah mendengar Sayyid Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, yaqul, berkata Sayyidi Ali Al-Khawas, min a'dhamil bala'i wuqu'ul abdi fi riya'i bi ilmihi wa amalihi. Dari sebesar-besarnya bencana terjadi kepada seorang hamba dalam melakukan riya dengan ilmunya dan amalnya. Lakin la yash'uru bidzalika illa qalilun minan nas, akan tetapi tidak menyadari si alim tersebut kecuali sedikit daripada kalangan manusia. Penyakit riya mah paling gampang sama ustaz. Ustaz. Kenapa? Karena ustaz itu punya ilmu, punya amal. Dia paling gampang tuh riyanya. Pamer, bermain kata-kata, pengen dipuji sama murid-muridnya, pengen didengar. Maka jadi ustaz itu iya nih ustaz nih. Pengen pamer nih, pengen puji. Maka orang yang berpotensi riya sebenarnya orang-orang alim.
Paling potensi besar penyakit ujub, sombong, riya adalah orang-orang berilmu. Yang kagak berilmu apa yang mau disombongin? Bermain kata-kata. Nyuruh tahajud, ustadznya kagak doyan tahajud. Nyuruh sholat duha, ustadznya kagak doyan sholat duha. Wahai para jamaah, bersedekahlah kalian. Enggak bakalan miskin orang yang suka sedekah. Bal yazdad. Kata si ustadz, mana kosomalun, tidak akan berkurang harta yang disedekah. Minal sodako, enggak bakalan kurang. Kata si ustadz nih, bal yazdad. Bahkan bertambah. Kata si ustadz. Si ustadznya merki, bakhil, cap jahe, pelit banget nih ustadz. Jangan aja, apa ngandelin muridnya mulu. Itu cap jahe itu si ustadz. Enggak mau sedekah, enggak prihatin sama orang-orang yang sakit, sama orang-orang yang miskin di sekitar rumah ustadz. Tetangga-tetangganya banyak yang kere, kagak diperhatiin sama si ustadz. Ini si ustadz ini berpotensi banget sama sifat munafik nih. Ria, ujub, sombong, ngomong mulu, suruh sholat sunnah, suruh banyakin wirid, kalian perbanyak sholawat. Ustadznya kagak doyan sholawat, ustadznya kagak doyan wirid, ustadznya kagak doyan sedekah. Maka potensi penyakit hati sebenarnya gampang dihinggapi oleh orang-orang alim. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Abdil gururi wal bardi fil umuri wa maqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami was-sahbi kan nujumi fi qudwatil marami الغرب والعجم يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وإننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله والصحب عند ضبط الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي